وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعد أما بعد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. Ikhwatal Islam, saudara kaum muslimin, para tetamu Allah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala kembali memberikan kemudahan kepada kita bersama sehingga dengannya kita masih bisa berjumpa di dalam masjid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam guna dan tujuan untuk mengkaji ayat-ayat Al-Quran ataupun hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, terkhusus dengan ibadah mulia yang akan kita lakukan, yaitu ibadah umrah dan juga ibadah haji. Semoga dengan kita mengkaji ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dan juga hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka kita termasuk di antara firman yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran, innamal mu'minuna alladhina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Sesungguhnya di antara apabila disebutkan kepada mereka nama Allah, maka mereka akan bergetar hatinya. Wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Bila dibacakan kepada mereka ayat-ayat Allah, bertambah keimanannya. Dan itulah yang ingin kita lakukan, terkhusus dikala kita berada di dalam masjid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang ingin kita sampaikan adalah ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dan juga hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian salawat beriringkan salam semoga senantiasa tercurahkan buat junjungan alam Nabi kita yang mulia Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Di antara kewajiban yang dilakukan oleh mereka yang datang ke kota Madinah adalah berkunjung ke 5 tempat, dan di antara salah satu tempat yang dianjurkan bagi kita yang ada di kota Madinah adalah berziarah ke perkuburan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan itu merupakan di antara karunia dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita yang ada di kota Madinah. Sehingga mereka yang ada di kota Madinah, di antara salah satu kewajiban yang tidak boleh mereka lewatkan adalah berziarah ke perkuburan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tentunya dengan adab dan etika yang harus kita ketahui. Karena apabila kita berbicara tentang adab dan akhlak, maka adab dan akhlak yang pertama adalah kepada Allah, dan yang kedua adalah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baru adab dan akhlak kepada manusia yang lainnya. Kita tidak akan bisa beradab kepada manusia kalau kita tidak beradab kepada Allah dan kepada Rasulnya. Dan di antara salah satunya dikala kita berada di kota Madinah, kita tidak jauh dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka dianjurkan bagi kita berziarah ke perkuburan Nabi. Dan di antara adab kita berziarah ke perkuburan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang pertama, kita tidak boleh berziarah ke perkuburan Nabi dari jarak jauh. Artinya, ketika kita berada di kota Madinah, maka kita berusaha untuk dekat dengan perkuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian di sanalah nanti kita berziarah dan mengucapkan kalimat-kalimat yang indah. Kemudian, dikala kita sampai di perkuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka adab yang berikutnya, jangan ada di antara kita yang menyibukkan dirinya dengan perkara-perkara yang lain, perkara yang akan melalaikan dirinya, atau perkara-perkara yang akan menghilangkan pahala daripada ziarah itu sendiri. Jangan disibukkan. Kemudian yang ketiga, di antara adab yang harus kita lakukan, tidak boleh bagi kita mengangkat suara di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan itu berlaku dikala Nabi hidup dan dikala Nabi wafat. Nabi hidup, kita tidak boleh mengangkat suara di samping Nabi. Nabi wafat, kita juga tidak boleh mengangkat suara di samping Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan, la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi. Wahai orang-orang yang beriman, jangan pernah kalian angkat suara kalian di atas suara Nabi.
Sehingga nanti ketika kita berziarah ke kuburan Nabi, maka tahan, misalnya kita sakit, berdesak-desakan, jangan keluarkan suara, apalagi berteriak, apalagi memanggil